wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir pada sore hari ini dalam acara permainan simulasi. Kami dari PKK Sido Agung Median akan memainkan simulasi ramah anak dengan topik Kabupaten Layak Anak, subtopik pengembangan keluarga ramah anak Semanak supaya ngeman lan ramah ing anak. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Cukup. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Ari PKK. Setelah hitung lagi 3 kita mulai. 1, 2, 3. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Dan lagu perjuangan Harman Tanjung setelah dengan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bom rebut kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Di sini saya akan memperkenalkan alat permainan kita. Yang pertama ini namanya beberan. Yang kedua ini kartu materi yang berisi nanti ada materi, kartu sanksi dan kartu pesan. Yang ketiga ini lintingan untuk ada nomor lotre nanti diambil dari para pemain. Dan yang keempat ini ada koin untuk menentukan langkah. Dan nanti hasilnya akan ditulis oleh penulis. Di sini saya akan memperkenalkan diri para pemain pada sore hari ini. Saya fasilitator Ibu Mulyati, dan monggo para pemain. Saya pemain pertama, Ibu Garbarina. Saya pemain kedua, Iswanto. Saya pemain ketiga, Judi. Saya pemain keempat, Bintoro. Monggo narasumber, Saya Murni, narasumber. penulis, Saya Ibu Eli sebagai penulis. dan penonton.
Nanti permainan akan dimulai dengan pemain pertama. Silahkan mengambil lotre nomor. Dapat nomor 7 ya Ibu. Dapat nomor 7, mari kita hitung bersama-sama dari 5. 5, 6, 7. Dibacakan. Pertanyaan nomor 7 isinya pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh. Menurut saya pengasuhan negatif itu disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, pergaulan yang tidak sehat, terlalu banyak bermain, tidak pernah sholat, orang tua kurang mengontrol kegiatannya sehari-hari. Terima kasih. Demikian jawaban dari pemain pertama. Monggo ada tanggapan atau ada tambahan yang lain? Monggo pemain keempat. Menurut saya, apa yang disampaikan pemain pertama sudah cukup bagus. Cuman saya tambahkan lagi, peran dalam pengasuhan anak di apa yang terjadi setelah pengasuhan negatif dapat disebabkan pada saat anak tersebut belum dilahirkan. Jadi sebagai orang tua mestinya menjaga asupan makanan yang semestinya nanti akan menjadi bagian dari anak tersebut. Kalau apa yang dimasukkan orang tua sebagai asupannya itu hal-hal yang bagus, insya Allah nanti anak itu akan menjadi anak yang baik. Tetapi kalau apa yang menjadi asupan orang tua itu sesuatu yang tidak baik, nanti juga akan menimbulkan atau menghasilkan anak yang tidak baik. Saya rasa itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Itu tanggapan dari pemain 4. Monggo yang lain. Pemain 2, monggo. Saya menanggapi saran tadi ataupun pendapat dari pemain 1. Intinya saya juga mendukung, sebetulnya itu yang lebih penting lagi. Kalau apabila anak itu negatif ataupun kurang, kita harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Itu saja saran dari saya. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari pemain kedua. Ya, monggo. Pemain ketiga. Terima kasih. Saya pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh karena dari perekonomian, karena pertanyaan, karena ekonominya yang kurang stabil, keluarga jadi tidak harmonis, terus pergaulan, jadi lingkungan tidak cuma lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga berpengaruh juga akan nanti anak-anak terpengaruh negatif, dan mungkin juga dari keluar juga. Mungkin itu saja Kak ya. Monggo dari penonton. Ya, monggo. Menurut saya ada tambahan dari menurut jawaban pemain karena kurang harmonisnya rumah tangga. Jika jawab dari saya. Ada yang lain dari penonton? Silakan. Ya, monggo. Ya. Masalah kesehatan mental. Itu aja. Ada
Ada yang lain lagi, monggo. Ya, silakan. Saya cuma mau menambahkan ikut campurnya seorang nenek dan kakek. Itu aja. Ya, mungkin itu dari penonton yang menanggapi. Monggo Bu Garni. Saya selaku nenek kurang cocok ya, karena saya itu punya cucu ya kudune tak banggakan. Dia itu jadi yang lahir iki ya temenanan, ya ben tak umbarke wae. Jadi pengaruh negatif itu kan sama masing-masing. Aku iso nuruti apa sing dikarepane itu. Jadi ojo masing-masing urusan nenek dan kakek tidak usah diikut sertakan ya. Oke. Itu tadi dari penonton, cukup bagus dan mengesankan jawabannya ya. Nah, mari kita dengarkan jawaban dari narasumber. Monggo. Terima kasih. Jawaban semua sudah bagus. Sekali lagi mari kita apresiasi. Kesimpulannya, faktor kemiskinan, ketidakstabilan mental orang tua, kurangnya dukungan sosial untuk keluarga, pemahaman yang salah tentang pengasuhan. Demikian jawaban dari narasumber. Bapak-bapak, ibu-ibu, biar nggak tegang ya. Sekarang kita menyanyikan lagu aja ya. Kita menyanyikan lagu anak Bindul-bindul Pacu. Monggo, sambil ada gerakan ya. Setelah hitungan ketiga, monggo kita mulai. 1, 2, 3. Bundel-bundel pacu-pacu gembelengnya, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengnya, wakul limpang segane dadi salatan, wakul limpang segane dadi salatan. Permainan kita lanjutkan lagi untuk pemain kedua. Monggo. Ya, silakan dibuka dan dibacakan. Berdiri, Pak. Dibacakan ya. Nomor 4. Ya, nomor 4, monggo diambil ya. Dihitung bersama-sama, mari. Dari hitungan 1. 1, 2, 3, 4. Dapat kartu pesan, semoga dibacakan dengan lantang dan keras. Silakan. Peraturan nomor 18 tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki fokus dan perhatian terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak. Terima kasih pada pemain kedua yang telah membacakan kartu pesan. Sekarang untuk pemain ketiga, monggo dipersilakan. Monggo dibacakan. Dapat nomor 15. Nomor 15 dihitung dari 5. Nomor 5. Monggo, kita hitung bareng-bareng. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sanksi. Sanksi. Tolong dibacakan yang keras. Ya, Ya, semua tahu. sanksi ya, Bapak Ibu. Peragakan bagaimana cara bapak atau ibu melarang anak bermain HP. Silakan sebagai contoh Mbak Murni sebagai anak. Astagfirullah, ya Allah. Ditabu dari tadi kok main HP terus. Udah main HP. Nanti matanya sakit.
nih. Nanti lagi. Udara PR ki lho. PR apa main game? Yo PR yo game. Ya PR-nya dikerjain dulu, nanti setelah selesai baru. Nah, itu jangan. Aku nggak bisa ya, terus HP. Ya nggak boleh, nanti kalau sakit siapa yang repot? Pak, ya Pak. Demikian contoh dari sanksi yang dimainkan dari pemain ketiga. Selanjutnya monggo pemain keempat silakan. Kok diteropong tapi? Ya, Diteropong. Nomor pira? Dapat berapa? Nomor 14. Nomor 14. Nomor 14 mari kita hitung dari 5. Kita hitung bersama-sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. dibaca. Yang keras. Saya dapat materi. Sebutkan apa saja kewajiban sebagai seorang anak. Menurut saya, sebagai seorang anak itu memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dia miliki, dan juga belajar dan tidak kalah pentingnya tetap bermain di usia anak. Saya kira itu dari pendapat yang saya sampaikan. Itu tadi jawaban dari pemain keempat. Monggo yang mau menanggapi. Silakan pemain pertama. Menurut saya pemain pertama kewajiban seorang anak itu sudah dari pemain keempat ada yang bagus, tapi saya melengkapi. Di samping ibadah bermain, dia harus mencari ilmu untuk masa depannya, lalu dia bermain dengan teman-temannya dan menikmati masa kecilnya yang bahagia. Terima kasih. Demikian tanggapan dari pemain pertama. Monggo yang lain. Monggo silakan pemain ketiga. Menurut saya menambahkan aja karena dari pemain keempat sama pemain ke-1 dan bagus menambahkan kewajiban seorang anak itu menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, beribadah, ya, terus bermain, mencintai nusa dan bangsa agar masa depan bangsa juga lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Monggo yang lain. Ya, monggo. Saya dari pemain nomor 2 menambahkan apa saran dari tanggapan dari pemain nomor 4, 2 dan 4, 3 dan 1. Intinya untuk kewajiban anak terhadap orang tua itu orang tua harus bisa menuntut atau harus bisa mengarahkan anak selalu menghormati orang tua dan menghormati orang tua. Kalau bisa anak itu sampai kita tanya, nak, apa cita-citamu setelah nanti dewasa? Sehingga anak pun sudah ada gambaran untuk masa kedepannya. Terima kasih. Demikian tanggapan dari pemain 2. Monggo dari penonton mau menanggapi. Saya Ya, monggo. dari saya yaitu kewajiban anak itu menjaga kebersihan diri. Contohnya mandi yang teratur, gosok gigi, berpakaian yang bersih dan rapi. Itu aja. Terima kasih. Yang lain? Ada yang lain monggo?
Ya, monggo Bu. Sebenarnya saya mohon maaf karena anak saya itu banyak. Jadi mungkin dari segi negatifnya saya sendiri seorang orang kober ngopeni anak. Ya, jadi saya kasarannya yo leleh luweh terserah. Nek ono TPA yo monggo, arep sekolah yo monggo. Sing penting anakku dalam kondisi sehat. Gitu tok. Jadi saya hanya mengharapkan kondisi anak saya sehat. Soalnya anak saya itu banyak. Jadi ekonomi untuk akhlak dan ilmu pengetahuan secara akademiknya saya kurang. Jadi saking oke anak. Itu saja. Ada yang lain lagi? Ya, monggo Bu. Kewajiban seorang anak jajan Bu. Kewajibannya jajan anak. Yang lain ada yang mengerti? Ya, monggo. Saya menanggapi semuanya sudah benar ya, termasuk Mbak Mi. Tapi kalau untuk urusan Mbak Mi pendapatnya saya kurang setuju. Soalnya bagaimanapun anak tanggung jawab kita. Kita sudah dititipin anak, jadi kita harus bertanggung jawab untuk kedepannya anak itu gimana. Kita sebagai orang tua, biarpun kita sibuk mencari rezeki untuk memberi makan orang tua anak, itu memang kewajiban kita, tapi kita juga harus anak itu diutamakan. Jadinya jangan dileleh-leleh kalau saya. Sebisa mungkin kita mencari nafkah juga untuk anak, jadi anak harus diperhatikan. Sudah cukup? Oke. Itu tadi jawaban dari para pemain maupun dari penonton. Ada yang lain? Sudah cukup? Ya. Mari kita dengar jawaban dari narasumber. Silakan. Terima kasih untuk jawaban semua baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua benar semua. Untuk kesimpulannya, menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga masyarakat, menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak mulia. Ya, terima kasih untuk jawaban dari narasumber. Untuk itu kita biar nggak tegang ya. Sekali lagi kita akan menyanyikan lagu anak dan dengan gerakan ya, sesuai dengan gerakan. Lagunya mentok-mentok. Monggo, silahkan. Dari hitungan ketiga kita mulai. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bermain dalam simulasi pada sore hari ini. Simulasi telah selesai. Kapan lagi kita akan main simulasi? Minggu depan. Kesepakatan ya, minggu depan ya.
pada sore hari ini. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Hasil simulasi Kabupaten Layang Anak. Topik Kabupaten Layang Anak. Subtopik pengembangan keluarga ramah anak, semanak supaya ngeman lan ramah ing anak. Tempat Rumah Bapak Priyo, tanggal dan hari 17 Oktober 2025, jam 15.30 sampai 16.30 WIB. Fasilitator Ibu Mulyati, penulis Ibu Eli, narasumber Ibu Murni, pemain 1 Ibu Kalbarina, pemain 2 Bapak Iswanto, kemudian pemain 3 Ibu Juni, pemain 4 Bapak Bintaro. Bapak dilanjutkan, Enggak apa-apa. Waktu yang dipilih berdasarkan keputusan bersama, yaitu keempat pemain telah mendapat giliran. Pemain 1, jalannya permainan. Pemain 1 mengambil lotre nomor 7, mendapat materi. Materinya, pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh dari jawaban para pemain, ada jawaban dari narasumber, yaitu kemiskinan, ketidakstabilan mental orang tua, kurangnya dukungan sosial untuk keluarga, serta pemahaman yang salah tentang pengasuhan. Kemudian ada tambahan dari pemain, yaitu menambahnya asupan makanan yang baik untuk mewujudkan mental dan fisik anak yang baik akan menuju ke perbuatan anak yang positif, serta memberi contoh yang baik dari orang tua, baik itu dari cara manajemen ekonomi, lingkungan. Kurangnya harmonis keluarga juga mempengaruhi kenegatifan anak tersebut. Kemudian pemain 2 mendapat lotre nomor 4, yaitu pesan. Pemain 3 mendapat lotre nomor 15, sanksi. Tadi sanksi sudah dilakukan. Pemain 4 mendapat lotre nomor 14, materi, yaitu sebutkan apa saja kewajiban sebagai seorang anak. Kita dapat dari jawaban narasumber, yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Kemudian kita mendapat tambahan dari pemain, yaitu kewajibannya adalah mencari ilmu, serta mewujudkan apa yang menjadi idaman orang tua, belajar yang benar untuk menuju menjadi anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Demikian hasil simulasi pada sore hari ini. Waktu saya hentikan. Terima kasih. Terima kasih kepada penulis yang telah membacakan hasil dari simulasi. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Monggo silakan. Terakhir dengan ketiga, mari kita mulai. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia.
yang telah meluangkan waktu untuk bermain simulasi pada sore hari ini. Simulasi permainan pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa kami persilakan. Cukup. Demikian permainan simulasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf mengingatkan untuk besok permainan minggu depan di tempat Bapak Trio. Terima kasih.